أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Di mana Murji'ah muncul di akhir-akhir masa sahabat. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 20 halaman 301 berkata, "Tsumma fi awakhir asri sahabah hadatsatil qadariyah fi akhir asri Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Jabir wa amsalihim minas sahabah. Wa hadatsatil murji'atu qariban min dzalik." Kemudian di akhir-akhir masa sahabat muncullah firqah qadariyah. Siapa qadariyah? Itu kelompok yang menolak adanya takdir. Itu di akhir masa Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan sahabat-sahabat kecil yang lainnya. Dan muncul pula Murji'ah setelah munculnya qadariyah. Setelah munculnya apa? Qadariyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Apa keyakinan Murji'ah, Pak? Dan akidah mereka? Akidah mereka akhwal Islam, mereka meyakini bahwa amal tidak termasuk iman. Dan ini jelas menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa amal bagian dari iman. Ahlussunnah meyakini iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, orang Murji'ah, sebagian mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan, sudah. Adapun amal tidak termasuk iman. Sebagian lagi Murji'ah, ini merupakan Murji'ahnya Jahmiyah. Karena Murji'ahnya Jahmiyah ini Murji'ah yang diyakini oleh Jahm bin Safwan. Mereka meyakini bahwa iman adalah sebatas keyakinan dengan hati, ma'rifah. Ya. Sehingga menurut mereka orang yang sudah meyakini dengan hati, percaya kepada Allah, udah cukup. Dia sempurna imannya. Maka Murji'ah, Pak, sepakat dalam hal ini bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Iya, ini keyakinan siapa? Murji'ah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, amal termasuk iman dan amal mempengaruhi iman. Atas dasar itulah Ahlussunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Iya. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ketaatan tidak menambah keimanan. Kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Jadi orang berbuat maksiat sebanyak apapun, imannya sempurna. Ini jelas akhwal Islam keyakinan yang sangat bertabrakan dengan dalil. Karena hakikat kaum Murji'ah mengatakan pelaku dosa dengan orang yang taat tidak melakukan dosa sama imannya. Iya. Dan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan samakan orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang suka berbuat jahat?
Bagaimana hukum kalian ini? Tidak mungkin sama, akhwal Islam. Iya. Apa alasan Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Nah, mereka memahami salah terhadap sebagian dalil. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka berarti zina, mencuri, demikian pula maksiat yang lainnya tidak mempengaruhi iman. Ya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami demikian hadis tersebut. Nabi SAW hanya mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Artinya dia tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Adapun zina dan mencurinya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah tidak akan ampuni. Makanya Ahlussunnah meyakini, Pak, bahwa ya, penduduk neraka itu ada yang murni penduduk api neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Dan ada penduduk neraka yang akan Allah keluarkan dari neraka. Siapa mereka? Mereka yang wafat di atas la ilaha illallah, namun membawa dosa-dosa yang banyak. Makanya Rasulullah SAW sabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair atau min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji dari apa? Keimanan. Makanya ya, Ahlussunnah mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri tidak kafir, tapi mereka fasik, pelaku dosa besar. Iman mereka tidak sempurna. Kalau Murji'ah mengatakan pelaku maksiat imannya sempurna, sehingga mereka menyamakan iman Abu Bakar dengan iman pelaku dosa besar. Subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Dan ini keyakinan Murji'ah. Jadi Murji'ah itu meyakini bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ketaatan tidak menambah keimanan. Kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Atas dasar itu, saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an, ya, mereka meyakini bahwa apabila sebagian iman ada seluruhnya. Walaupun hilang ya kebanyakannya nggak masalah menurut mereka. Ini berbeda dengan kaum Khawarij. Kalau Khawarij meyakini apabila hilang sebagian iman, hilang semuanya, dan pelakunya kafir. Kalau Murji'ah enggak. Apabila ada sebagian iman, ada seluruhnya. Imannya sempurna. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini iman menurut Murji'ah. Dan sudah kita sebutkan tadi, Murji'ah berkelompok-kelompok ternyata, Pak. Ada Murji'ah fuqaha. Murji'ah apa? Fuqaha. Yaitu mereka yang mengatakan iman, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan. Amal tidak termasuk iman. Ada lagi Murji'ah Jahmiyah, yaitu iman hanya keyakinan dengan hati saja. Ucapan dengan lisan dan amal tidak termasuk iman.
Ada nggak Pak keyakinan seperti ini di negeri kita? Ada, yang disebut dengan agama kepercayaan. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dah selesai. Dan ini sumbernya dari keyakinan Jahmiyah, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Kullab. Ya, dan banyak Asy'ariyah pun juga berkeyakinan seperti itu. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar itu menurut mereka Pak, karena mereka dasarnya adalah amal tidak termasuk iman, maka dalam masalah kufur pun dasarnya karena amal tidak termasuk iman, maka menurut mereka amal pun tidak masuk dalam kufur. Sehingga mereka membatasi kufur itu hanya kufur hati. Yang penting seseorang tidak mendustakan, tidak mengingkari, ya, maka dia masih muslim. Padahal iblis mendustakan Allah tidak? Tidak. Iblis tidak mendustakan. Iblis beriman kepada Allah. Tapi kenapa iblis dinyatakan kafir oleh Allah? Karena aba wastakbar. Dalam surat Al-Baqarah ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar. Rupanya iblis kafir karena dia sombong. Dia apa? Sombong. Istikbar. Enggan. Gak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Ya. Makanya menurut Murji'ah, orang yang sujud ke patung, kata mereka, itu bukan kufur. Itu hanya tanda kekufuran saja. Ya. Ahlussunnah meyakini orang yang sujud kepada patung, kalau dia sujudnya memang dengan niat ingin sujud kepada patung, dan dia tahu itu berhala, ini kufur besar. Ini kufur. Makanya Ahlussunnah meyakini Pak, kufur besar itu Pak, dengan hati, dengan lisan, dengan ucapan, dan dengan anggota, amalan anggota badan. Dengan hati, seperti keyakinan-keyakinan yang kufur. Seperti meyakini ada yang berhak diibadahi selain Allah. Seperti meyakini bahwa ada pencipta alam semesta selain Allah. Seperti meyakini bahwasanya ya satu-satunya pemberi rezeki, ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Ini semua kufur besar. Ini kufur dengan keyakinan. Kufur dengan lisan, contohnya apa? Mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah. Iya. Mencaci maki Rasulullah. Tidak mungkin orang yang beriman mencaci maki Allah dan Rasulnya, Pak. Gak mungkin. Orang yang mencaci Allah dan Rasulnya itu tanda di hatinya tidak ada keimanan. Orang yang beriman tidak mungkin mencaci maki Allah dan Rasulnya. Adapun dengan amal perbuatan, contohnya apa Pak? Sengaja menginjak-injak Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran, maka ini kufur besar. Gak mungkin orang yang beriman melakukan perbuatan itu Pak. Iya. Walaupun terkadang ada orang yang terkena syubhat pemikiran. Dulu waktu saya masih SMA, terkena syubhat pemikiran, katanya apa? Gak masalah, gak apa-apa nginjek-injek Quran. Yang penting Quran tuh di dada.
Ya, yang dimusabkan cuman tulisan, cuma kertas, diinjek pun nggak masalah. Ya, maka orang yang terkena syubhat seperti ini belum bisa apa? Dikafirkan, Pak. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, syarat mengkafirkan itu harus tegak hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Kalau memang dia terkena syubhat seperti itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kufur itu bisa dengan keyakinan, bisa dengan apa? Ucapan, bisa dengan apa? Amal. Tapi kalau menurut Murji'ah, kufur itu hanya dengan keyakinan. Tidak dengan ucapan, tidak dengan amal perbuatan. Tidak ada amal perbuatan yang kufur menurut mereka. Tidak ada ucapan yang kufur menurut mereka. Itu hanya alamatul kufri, kata mereka. Hanya sebatas tanda saja. Bukan kekafiran. Kekafiran menurut Murji'ah hanya sebatas dilingkupi apa? Hati saja, Pak. Istihlal qalbi saja dan yang lainnya. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan perincian yang jelas dalam masalah ini. Istihlal qalbi itu termasuk kufur akbar dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat, kufur kecil, Pak. Contoh misalnya, orang yang berzina dengan meyakini zina haram termasuk kufur kecil apa kufur besar? Kufur kecil. Maksiat itu, Pak. Maksiat besar itu, dosa besar. Tapi orang yang meyakini dan mengatakan zina halal. Zina apa? Halal. Allah yang menghalalkannya. Semua ulama sepakat bahwa orang ini murtad dari agama Islam. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, akhi, dan akidah Murji'ah ini sangat berbahaya sekali untuk agama kita, Pak. Makanya para ulama terdahulu keras terhadap Murji'ah karena merusak sekali. Bayangkan maksiat tidak mempengaruhi iman. Jadi orang berzina, orang mencuri, orang makan riba, imannya sempurna. La ilaha. Sama dengan orang yang tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan riba. Allah ya akhi, akidah seperti ini sama saja, Bapak. Sama saja memberikan motivasi kepada para pelaku maksiat. Gak masalah, kamu maksiat apapun gak. Iman kamu sempurna kok. Ngeri gak? Sangat mengerikan. Ya. Makanya Al-Auza'i berkata, Kana Yahya wa Qatadah yaqulan. Adalah Yahya dan Qatadah berkata, Laisa minal ahwa syai'un akhwaf indahum al-ummah minal irja. Tidak ada kebid'ahan yang paling dikhawatirkan untuk merusak umat dari keyakinan Murji'ah. Karena masalahnya tadi, Murji'ah menganggap maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Ya. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kebalikan siapa? Murji'ah. Menurut Khawarij, pelaku zina, memakan riba, pencuri, kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya. Ini pun juga jelas sesat. Murji'ah kebalikan Khawarij. Pelaku zina, pemakan riba, pencuri, imannya sempurna. Ahlussunnah tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan pelaku maksiat imannya tidak sempurna, tapi mereka tidak kafir. Dan mereka tidak kekal dalam api neraka. Dan mereka tahtal masyiah,
di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa 'adzaba wa in syaa ghafara. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan. Nah ini akhi, ya, selayang tentang akidah murji'ah.